Pada proses pendistribusian ini, tim KPK kemudian bergerak melakukan penangkapan kepada para terduga pelaku yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi pada hari Jumat hingga Sabtu dini hari, yakni tanggal 9 sampai 10 Januari 2026 dengan mengamankan 8 orang. Ya, jadi yang diamankan pada saat tertangkap tangan itu ada 8 orang, yaitu Saudara DWB, Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Saudara HRT, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Jakarta Utara, Saudara AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, Saudara ASB, Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara, Saudara ABD selaku Konsultan Pajak, konsultannya PT WP, kemudian Saudara PS, Direktur SDM dan PR PT WP, kemudian Saudara EY selaku staf PT WP, dan Saudara ASP selaku pihak swasta lainnya. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti dengan total nilai 6,38 miliar dengan rincian sebagai berikut. Uang tunai sebesar 793 juta, uang rupiah ini, uang tunai dalam pecahan Singapura dolar 165.000 atau setara dengan 2,16 miliar rupiah, dan logam mulia seberat 1,3 kg atau senilai 3,42 miliar. Nah, perlu kami jelaskan di sini, tadi kan pemberiannya 4 miliar. Nah, tapi yang kita amankan sekitar 6,3 miliar lebih. Nah, ada pertanyaan pasti, Pak, yang diberikan yang di deliver 4 miliar tapi ini. Nah, pada saat kami melakukan penangkapan, nah, didapat juga beberapa bukti, ya. Dalam hal ini ada logam mulia, kemudian juga uang yang lain dari para tersangka, gitu ya. Pada saat ini masih terduga, ya, pada saat diamankan, itu yang kemudian diakui oleh para terduga tersebut memang itu juga diperoleh dari hal yang sama, gitu ya. Hal yang sama tapi dalam waktu yang lampau. Jadi dari tempat lain. Jadi tidak hanya dari PTWP ini saja, gitu. Jadi dari beberapa wajib pajak yang lainnya. Sehingga itu juga merupakan bagian dari tindak pidana yang lain, tidak hanya ini. Jadi kami kemudian mengamankannya seperti itu. Selanjutnya dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara periode 2001-2006, setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, maka perkara ini naik ke tahap penyidikan yang kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 5 orang tersangka sebagai berikut. Jadi setelah para penyelidik, kemudian penyidik meyakini bahwa ada peristiwa pidananya, dalam hal ini peristiwa pidana korupsi, kemudian dinaikkan ke penyidikan. Selanjutnya terhadap tadi barang-barang yang diperoleh pada saat tertangkap tangan, kemudian dilakukan penyitaan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ini sudah penyidikan, ya. Pemeriksaan kepada saksi-saksi, dan berdasarkan kecukupan alat bukti, dalam hal ini ada paling tidak 2 alat bukti, ya, itu kami menetapkan 5 orang tersangka. Yang pertama Saudara DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, yang kedua Saudara AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, yang ketiga Saudara ASB selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara, yang keempat Saudara ABD selaku Konsultan Pajak, dan yang kelima Saudara EY selaku staf PT WP. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 11 hari ini sampai dengan 30 Januari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Atas perbuatan terhadap saudara ABD dan saudara EY selaku pihak pemberi disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru. Sementara terhadap saudara DWB, saudara AGS, dan saudara ASB selaku pihak penerima disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 12 huruf B besar gratifikasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau pasal 606 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terbaru. Jadi rekan-rekan, karena perkara ini terjadi dalam masa transisi, terjadinya di bulan Desember. Kemudian dilakukan penangkapan, tertangkap tangannya di bulan Januari ya, setelah tanggal 2. Artinya KUHP-nya baru, KUHP-nya juga baru. Jadi ada masa transisi sehingga digunakan pasal-pasal pada undang-undang yang lama dan kemudian juga undang-undang yang baru. Selanjutnya tentunya kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi dari Kedeputian Penindakan akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kedeputian Pencegahan untuk melakukan pencegahan dan juga perbaikan sistem pada KPP Madya di Jakarta Utara dan akan berkomunikasi dengan Dirjen Pajak pada khususnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Jubir. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menjelaskan secara lengkap terkait dengan penangkapan para terduga pelaku tindak pidana korupsi berkaitan dengan pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, di mana KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu saudara DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, AGS selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi atau Waskon KPP Madya Jakarta Utara, saudara ASB selaku tim penilai di KPP Madya Jakarta Utara, saudara ABD selaku konsultan pajak, dan juga saudara EY selaku staf PT WP. Yang selanjutnya kepada para tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan, mulai hari ini 11 Januari hingga tanggal 30 Januari 2026. Baik teman-teman media, sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, kami akan menampilkan barang bukti yang disita dalam kegiatan tertangkap tangan ini. Barang bukti yang ditampilkan pada kesempatan ini yaitu uang tunai dalam bentuk rupiah senilai 793 juta rupiah, kemudian uang tunai dalam bentuk dolar Singapura senilai 165.000 atau setara dengan 2,16 miliar. Yang ketiga, barang bukti dalam bentuk logam mulia seberat 1,3 kg atau senilai dengan nominal 3,42 miliar rupiah. Barang bukti ini diamankan dari sejumlah pihak. Yang pertama dari AGS, yang kedua diamankan dari ASB, kemudian DWP, HRT, dan juga saudara EY. Selain barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia, tim juga mengamankan sejumlah barang bukti dalam bentuk
BBE atau barang bukti elektronik tentu nanti akan dilakukan ekstraksi untuk melihat informasi-informasi yang ada di dalamnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.